Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, ketua kelas bisa dipimpin doanya. Ya. Seluruhnya siap. Siap. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Alia. Nah, anak-anakku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Ada teman kita yang hari ini sakit? Siapa karena? Baihaki. Terus siapa lagi? Ada yang dispen juga. Oh, dispen. Jadi Baihaki sakit, yang kedua dispen ya? Oke. Nah, kalian hari ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya ya. Tapi sebelumnya nih, kayaknya pada loyo semua ini. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Masih ingat tepuk semangat? Masih? Yuk kita coba. Yuk. Berdiri dulu. Biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Gitu guys. Sekali lagi ya. Oke yuk, tepuk semangat. 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 Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, anak-anak ibu. Iya. Oke. Ya, jadi sudah siap semua ini untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah siap semua ya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, tapi sebelumnya Ibu akan kilas balik tentang materi yang kemarin. Kita minggu kemarin mempelajari tentang materi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Masih ingat nggak? Keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkat ya? Iya. Yuk, apa aja? Spesies, Tingkat gen, dan tingkat ekosistem. Oke, good semuanya. Tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Masih ingat ya? Oke, kalau misalkan contohnya mawar merah, mawar biru, itu tingkat apa? Gen. Ekosistem darat, ekosistem air, itu tingkat apa? Ekosistem. Good. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang materi virus. Pernah dengar materi namanya virus? Pernah kenalan sama virus? Pernah. Oke. Siapa yang sudah pernah kenalan sama virus? Ya. Oke, Boge, virus apa yang kamu kenal? Yang kamu sudah pernah kenal dan pernah kenal? Virus apa? Virus apa? Flu, influenza. Oh, berarti udah kenalan. Ada lagi yang kemarin 3 tahun yang lalu tuh lagi viral-viralnya nih virusnya. Covid. Siapa yang pernah kena Covid? Ada yang kena Covid banyak berarti. Apa rasanya karena kena Covid? Demam, lemes, sampai di ini enggak? Oksigen enggak? Enggak. Siapa yang tahu bentuk virus corona kayak apa? Kayak begini? Iya. Kayak rambutan? Iya. Ini virus ini. Nih. Ibu coba buat miniatur seperti ini. Ini virus corona yang merupakan salah satu turunan dari flu ya, virus flu ya. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, maka kalian harus memahami dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lihat. Tujuan pembelajaran kita hari ini? Iya. Ada yang bisa bantu Ibu membacakannya? Yuk, silakan, Nak. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus, struktur dan bentuk virus. Oke. 2. Peserta didik dapat membedakan virus DNA dan virus RNA dan peranannya. 3. Peserta didik dapat membandingkan siklus mesogenik pada reproduksi. Iya, good. Jadi hari ini kita akan belajar virus, bagaimana sih bentuk virus, struktur virus ya, ciri-ciri virus, lalu jenisnya virus apa saja, DNA, RNA, dan reproduksi virusnya ya. Oke, sekarang Ibu akan tampilkan ada video
Coba sih kalian tonton dulu ya. Tunggu sebentar. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki tentang wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Wuhan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi juga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona. Di situ negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang terkena mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina Daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Oke, tadi kalian sudah menonton tentang video bagaimana sih awalnya wabah corona ini muncul ya. Iya. Ada yang bisa menjawab apa yang bisa kita simpulkan dari video tadi? Oke? Penyebaran virus itu sangat cepat. Oke, good. Ada lagi yang kalian yang tonton tadi video tadi? Ada lagi yang dapat kalian simpulkan? Cara menular virus tersebut. Iya. Cara menular virus tadi sangat cepat, kemudian mudah sekali. Ada lagi? Ada lagi, nak? Bagaimana tentang virus tadi yang ditampilkan tadi? Selain dari reproduksinya, bagaimana dari strukturnya? Terlihat tidak di situ tadi? Iya. Apa itu yang terlihat tadi, strukturnya tadi? Bentuknya bulat. Bentuknya bulat ya. Kemudian di sini kita lihat dari struktur virus ini mirip dari yang miniatur yang diberikan ini, ya. Dia ada bagian-bagian. Apakah bentuknya ini hanya bulat pada virus? Tidak. Ada bentuk lain? Apakah? Bentuk apa sih? Ya, bentuk T. Bentuk T. Ada lagi? Bentuknya apa? Spiral. Ada lagi? Panjang tadi ya.
atau bentuknya bulat, kemudian ada batang, terus ada lagi enggak? Yang berfilamen. Berpelindung, dia punya sampul dan sebagainya, ya. Ini dari virus. Nah, oke. Kemudian kalau kita lihat dari sini, dari video tadi satu ciri-cirinya memiliki berbagai macam bentuk. Ada lagi nggak ciri lain dari virus? Punya apa? Punya DNA atau RNA. Good. Ada lagi? Ukurannya kecil. Dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi bisa dilihat dengan mikroskop. Mikroskopnya pun bukan mikroskop cahaya, tapi mikroskop elektron. Canggih. Ada lagi nggak ciri-ciri dari virus? Dapat dibekukan atau dikristalkan. Berarti virus itu makhluk hidup atau benda mati ya? Makhluk hidup. Tapi bisa dikristalkan. Berarti virus itu dikatakan satu metaorganisme atau makhluk hidup peralihan. Maka dia bisa dikatakan makhluk hidup, bisa juga dikatakan benda mati. Ketika dikatakan benda mati, dia dapat dikristalkan. Tetapi ketika dikatakan makhluk hidup, dia melakukan reproduksi atau bisa memperbanyak diri. Paham? Oke. Ya, ini dari virus. Kita lihat lagi dulu. Nah, untuk mengkaji ulang daripada virus dan sebagainya, yuk kita coba literasi atau literatur mencari sumber-sumber dari masalah virus melalui kerja kelompok ya nak ya. Oke, yuk kita buat kelompok 6 kelompok seperti kelompok yang kemarin sudah Ibu bagi. Ya, silakan kalian duduk per kelompok dulu ya untuk mengkaji ulang dari virus ini. Ya, silakan. Masih ingat nggak? Kelompok 1. Kelompok 1 di sini boleh. Oke, kelompok 2, 3, 4, 5. Silakan. Sama 6, sama 6. Oke, yuk. Kelompok 1. Ya, silakan duduk per kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 sini, silakan. Sudah? Yang satu ya. Kelompok 6. Oke, kelompok 5. Kelompok 5. Kasih kalian kelompok 5 dulu, kelompok 4. Oh, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Tadi kelompok 5 mana? Oh iya, ini. Ini kelompok 2 ya. Oke. Silakan kalian diskusikan dengan temannya. Ya, di situ
ada bagian dari soal yang harus diskusikan, nanti kita bahas bersama. Itu pada halaman 6. Nah, ya. Kelompok ganjil. Kelompok ganjil mengerjakan A sampai G. Kemudian sisanya kelompok genap. Yuk. Waktunya 20 menit ya. Silakan. Ini bisa satu anak ambil satu aja, nanti sambil dicari ya. Kelompok ganjil A sampai G. Ya, berbagi aja nanti. Ya, silakan dibagi. Aziz kelompok berapa? Oke. Ini aja dulu. Nah, ini karena ini sebenarnya sama. Ya, sama, cuma berbagi. Kerjakannya di kertasnya. Ini ada di belakangnya. Dikerjakannya di lembar jawabannya di belakang ya. Udah Ibu siapkan ya. Nah.
maju. Dan kelompok 1. Kelompok 1 siap ya? Ini kelompok berapa ya? Ya, kelompok 5 nanti maju ya. Kasih lagi dulu ya. Gimana ya? Boleh? Tes ya? Oke, good. Kelompok 2 ya? 4. Oke. Tadi dulu. Tunggu 2 menit lagi. Persiapkan dulu, udah rapi belum? Ini sudah siap. Kelompok 4 sama kelompok 5. Oke, nanti sambil diteruskan lagi yuk. Kelompok 4 siap maju. Yuk. Silakan kelompok 4 untuk maju. Kalau yang lain perhatikan dulu, kita ke diskusi. Perhatikan temannya yang akan mempresentasikan dulu. Sambil berjalan. Pegang. Ini sambil pegang. Ya, perhatikan ke depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu LKPD tentang virus. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dara Alkaista. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Damas Sasongko Putra. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Bilqis. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ivana Hanum Rizani. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ini. Apakah kesamaan struktur pada virus tersebut? Sebenarnya memiliki asam nukleat dan selubung protein. Yang I, cobalah cari informasi berapakah ukuran dari kedua virus tersebut. Bakteriofag memiliki ukuran 24 sampai 400 nm. Virus corona memiliki 20 sampai 500 nm. Yang J, sebuah sel minimal tersusun atas membran sel, sitoplasma, asam nukleat, dan ribosom. Berdasarkan telaah struktur yang kalian lakukan, apakah virus merupakan sebuah sel? Apakah virus adalah makhluk hidup? Jawabannya, bukan. Karena virus tidak memiliki struktur sel yang lengkap. Tapi, virus juga bisa dikatakan makhluk hidup karena dapat bereproduksi atau memperbanyak diri. Namun dapat juga dikatakan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan. Yang K, setelah kalian belajar tentang karakteristik virus, dari video yang telah kami tonton, ada beberapa pernyataan benar atau salahnya. Pernyataan pertama, virus corona adalah sel berukuran kecil. Jawabannya salah. Yang kedua, disebut corona karena memiliki amplop yang mengandung struktur seperti paku. Jawabannya benar. Virus corona tergolong virus RNA. Jawabannya benar. Yang L ya. Setelah kalian menelaah struktur virus corona pada video, kegiatan laboratorium manakah yang menurut kalian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi virus corona? Pengamatan virus menggunakan mikroskop cahaya, jawabannya salah. Mengidentifikasi jenis protein pada struktur amplopnya, jawabannya salah. Mengidentifikasi jenis asam nukleatnya, apakah rantai tunggal atau rantai ganda? Jawabannya salah. Berdasarkan video yang kami tonton, deskripsikan bagaimana virus corona memperbanyak dirinya.
Apakah virus corona bisa memperbanyak diri di luar sel inang? Jawabannya tidak, karena virus corona hanya dapat bereproduksi pada sel inang, yaitu sel-sel pada sistem pernafasan. Sedangkan berdasarkan pada video, prosesnya dimulai dari tahap penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Ya, tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang menanggapi atau menambahkan dari kelompok lain? Atau ada yang bertanya? Silakan. Satu karena. Satu lagi, ada lagi? Yang ingin menanggapi? Oke, karena dulu kalau gitu. Iya. Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Yusuf Kamila, asal dari kelompok 2. Tadi kan kalian udah menjelasin nih, jawab soal dari kertas KKPD ini. Terus untuk soal diskusi yang bagian A, B, C sampai D, apa kalian udah jelasin atau belum? Siap cukup. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Lagi? Iya. Maria, tanya. Yang sama dengan kelompok genap tadi. Apakah sudah setuju dari pernyataan yang diutarakan oleh kelompok 4? Silakan. Atau mau menanggapi dulu yang punya karena? Ya, tugas kamu. Udah mau aja. Silakan, siapa yang akan menjawab? A sampai G. Boleh. Nih lu baca dah. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Karna. Kenapa kita tidak menjawab bagian A sampai G? Karena kelompok kami, kelompok genap, kebagian tugasnya itu menjelaskan dari H sampai M saja. Untuk penjelasan A sampai G itu bagian kelompok ganjil. Ada yang bertanya lagi? Oke, cukup sepertinya. Kalau gitu silakan di sebut nama. Izin bertanya, nama Naila Siratifa, asal kelompok dari kelompok 6. Apakah kalian bisa memberikan penjelasan kenapa sih corona itu memiliki amplop yang mengandung struktur seperti paku? Itu dan kenapa pernyataannya salah? Oh, ini tadi. Pernyataannya benar. Benar ya tadi ya? Iya, benar. Naila. Mengapa struktur dari virus corona tadi ya memiliki amplop yang mengandung struktur seperti paku? Iya. Silakan. Ada mungkin yang ingin menanggapi dari pertanyaan temannya? Silakan, ada yang mau menanggapi? Kenapa sih kok virus corona itu dia beramplop atau memiliki mantel atau berselubung, kemudian dia memiliki struktur seperti paku ya? Yang paku ini kita sebut apa ini? Ada yang tahu nggak ya paku ini? Spike. Spike ya? Untuk apa spike? Untuk apa? Untuk mendorong untuk penetrasi ya? Nah, masuk. Nah ini seperti ini, begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya ini, berarti bagaimana? Disesuaikan dengan fungsinya ya.
Silakan ditambahkan kelompok 4. Jelaskan. Ada yang lain mau menanggapi? Kenapa virus corona bentuknya seperti itu? Oke, Nisa mau menjawab? Silakan. Ya. Silakan. Coba lu. Gantian lah. Nih, saja. Gua nggak tahu soalnya apa tadi. Ini. Mau aku disebutkan ada amplop mana? Silakan Damar. Jawabannya mana? Strukturnya belum. 19 seperti paku, maka dari itu kita jawabannya adalah benar. Izin menjawab ya pertanyaannya dari Naila Sira. Mengapa disebut corona memiliki amplop yang mengandung struktur seperti paku? Jawabannya memiliki diameter rata-rata partikel 120 nm dengan struktur yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti paku. Maka dari itu kita jawab benar. Wah. Maka dari itu jawabannya benar. Kita pilih jawabannya benar. Iya. Ya. Benar ya? Iya, Bu. Oke, ada lagi? Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada boleh. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gimablus, terima kasih kelompok 4. Good job. Ya, lanjut kelompok 5. Tadi sudah ini mempresentasikan hasilnya. Rana. Silakan ya kelompok 5. Ini gimana sih? Nanti gini tuh gitu. Sini tuh. Jadi nggak? Enggak, silakan. Baik, semuanya perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai LKPD virus dari bagian A sampai G. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Visarana Kaisa dan rekan saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erina Irsyadia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mari Rosalianata. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kesha Putri Zalianti. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulin Arifin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajis Rahmanda. Selanjutnya untuk poin A akan dibacakan oleh Ajis. Pertanyaannya, perhatikan gambar di halaman depan bab 2 buku biologi halaman 75. Apa kaitan dengan pandemi COVID-19? Jawabannya, berdasarkan gambar di halaman depan bab 2 buku biologi halaman 75 terdapat gambar virus corona yang menyebabkan terjadinya pandemi COVID-19. B. Soalnya dulu. Pertanyaan B. Carilah penyebab COVID-19 dan tuliskan bagaimana struktur dari virus COVID-19 dengan menyimak video berikut ini. Jawabannya, infeksi COVID-19 disebabkan oleh virus corona yang menyebabkan melalui percikan air liur, mengidap dan kontak dengan
tangan atau wajah yang terinfeksi struktur virus COVID-19 adalah spik, nukleokopsid, membrane, envelope, RNA, viri genome. Yang C, apakah virus itu makhluk hidup atau bukan? Jelaskan. Virus tidak digolongkan sebagai makhluk hidup karena virus tidak bisa berkembang biak sendiri, melainkan harus dengan bantuan inang atau organisme lain yang ditempati. Selain itu, virus juga tidak mampu bertahan hidup jika berada di luar inangnya. Dan selanjutnya yang D, gambarkan bentuk virus dan tuliskan bagian-bagian dari virus disertai fungsinya. Perbedaannya yang pertama mengenai materi genetik. Virus DNA mengandung DNA sebagai materi genetiknya. DNA dapat berupa untai ganda atau untai tunggal. Sedangkan virus RNA mengandung RNA sebagai materi genetiknya. RNA juga dapat berupa untai ganda atau untai tunggal. Lalu mengenai replikasinya. Yang pertama, virus DNA menggunakan mekanisme seluler untuk replikasi DNA bergantung pada enzim sel inang. Sementara untuk virus RNA memerlukan enzim RNA polimerase yang disintesis oleh virus itu sendiri untuk replikasi. Sedangkan untuk contoh virus DNA yaitu ada virus herpes dan virus papilloma, dan untuk contoh virus RNA ada virus influenza dan virus AIDS. Selanjutnya untuk yang pertanyaan yang F, jelaskan proses replikasi virus. Yang pertama ada pelekatan. Pada tahap ini, protein yang terdapat pada kapsid atau selubung fosfolipid virus berinteraksi dengan reseptor yang spesifik pada permukaan sel dalam tubuh inang. Yang kedua, penetrasi partikel virus akan terbawa langsung ke dalam sel. Nah, beberapa DNA virus juga dapat memasuki sel inang melalui endositosis akan terhubung oleh reseptor. Pelepasan selubung adalah proses pemisahan fisik asam nukleat dan komponen struktural luar virus. Tujuannya agar asam nukleat tersebut dapat berfungsi replikasi. Setelah pelekatan dan pelepasan selubung, genom virus yang telah lepas akan mengalami proses transkripsi atau translasi. Tahap replikasi virus ini berbeda tergantung pada jenis virusnya. Proses ini mencapai puncaknya dalam sintesis protein virus dan pembentukan genom baru. Dan yang kelima ada perakitan. Setelah sintesis de novo genom virus dan protein virus akan dibungkus dengan genom virus yang baru direplikasi. Protein tersebut akan dibentuk menjadi viron baru yang siap dilepaskan dari sel inang. Tahap virus ini bisa juga disebut dengan proses pematangan. Dan yang keenam ada pelepasan virus. Tahap terakhir dari replikasi virus adalah pelepasan virus. Dua metode replikasi virus yaitu satu, lisis. Metode ini melibatkan kematian sel inang yang terinfeksi yang melibatkan pelepasan virus. Sedangkan yang kedua ada tunas. Metode ini melibatkan pelepasan virus baru melalui proses tunas dari sel inang yang terinfeksi. Soal yang G, tuliskan persamaan dan perbedaan daur litik dan daur lisogenik pada virus. Jawabannya persamaan antar daur litik dan daur lisogenik pada virus. 1. Infeksi sel inang. Kedua, daur ini dimulai dengan infeksi virus pada sel inang. Kedua, penggunaan materi genetik sel inang. Dalam kedua daur virus menggunakan mesin sel inang untuk mereplikasi materi genetiknya. Ketiga, bergantung pada sel inang. Baik daur litik maupun daur lisogenik bergantung sepenuhnya pada sel inang untuk melanjutkan siklus hidupnya. Keempat, virus mengandung genom. Pada kedua daur
Genom bisa berupa DNA atau RNA tergantung jenis virus. Perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik pada virus. 1. Cara replikasi. 2. Hasil akhir bagi sel inang. 3. Pengendalian infeksi. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan mengangkat tangan. Silakan. Ada yang bertanya atau yang tidak sependapat dengan kelompok 5? Ya. Kelompok ganjil. Silakan, Hanum. Izin bertanya, nama Ivana Nurlizani dari kelompok 4. Tadi kan dijelasin apa perbedaan virus DNA dan RNA. Pertanyaannya tuh, ada nggak sih virus yang di dalam virus itu tuh ada DNA dan RNA-nya? Ada, coba ada, aku lupa tadi. Oke. Terima kasih ya Hanum pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Ini LKPD virus das ini kan enggak ini baru yang ini dari ini baru sama aku cuma di sini di bagian enggak ada coba coronavirus dari DNA bisa mengandung DNA dan RNA Oke, kelompok 5 bisa diskusi atau mungkin ditampung dulu sambil yang lainnya berdiskusi. Oke, ada yang tanya lagi? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Alia mau tanya? virusnya ada dua contoh virus RNA dan DNA. Ini bukan yang DNA doang. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Coba cari searching kayak misal apa ada dua macam RNA. Ini loh, kan beda loh, Jis. Kan dia nanya satu virus dua ini. Coba cari ini. Cari apa namanya? Apakah ada dua RNA dan DNA ada virus? Ada yang menanggapi mungkin? Ada RNA. Yang lain dari pertanyaan temannya? Apakah ada virus yang memiliki asam nukleat DNA dan RNA? Kira-kira ada atau tidak? Coba siapa yang akan menanggapi? Nggak ada. Ini Dia mau menanggapi? sekat deh. Ada nggak? Ini bukan ya. Kembali ke ciri-ciri virus. Kita nggak nanya loh, nggak nyatet pertanyaan. Ini bukan. Coba sih. Coba baca. Ini sebelum kamu aja Pak. Takut salah. Ya, Ajis. Silakan kelompok 5 untuk menanggapi. Baca aja. Yang ini. Siapa yang akan menanggapi? Gilda. Baca dan. Gimana gangin dah? Ya udah, punya ada. Ini buka linknya dulu gitu. Udah nggak usah gini aja. Ya udah. Silakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Hanum. Jawabannya ada, yaitu virus leukovirus. Leukovirus ini adalah retrovirus yang juga disebut sebagai virus DNA dan RNA. Retrovirus ya? Leuko. Leuko. Iya, Bu. Balikan yang kita pernah. Sudah? Cukup? Baik, kami tutup. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan yang kami perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause. Good job. Ayo maju yuk.
Ya, silakan kalian perhatikan lagi ke depan. Tadi perwakilan kelompok dari kelompok ganjil dan kelompok genap sudah maju, kemudian sudah menjawab soal-soal diskusi, ya. Saya perhatikan tidak ada yang menyangga dan tidak ada yang istilahnya ini berarti kemungkinan berarti jawabannya hampir sama semua, ya. Kemudian dari penampilan kedua kelompok tadi ada tidak yang masih ingin kalian tanyakan atau masih yang belum jelas? Ada yang mau bertanya lagi atau ingin menanggapi dan lain sebagainya? Ada? Ada yang belum jelas? Oke, kita matangkan dengan materi ini ya. Tadi ada pertanyaannya. Oh, apa? Boge mau nanya? Gimana? Oke. Oh, tadi mengatakan seperti paku atau mahkota. Ada yang menanggapi nggak tentang virus corona nih, tentang paku atau mahkota? Seperti paku. Yang namanya tadi apa? Spike ya? Ini spike. Spike ini ada yang mengatakan mengibaratkan ini seperti paku, betul. Ada yang mengatakan inilah mahkotanya corona, betul. Jadi semuanya itu betul jawabannya, ya. Jadi dia bentuknya seperti paku. Spike ini buat apa? Untuk apa? Untuk apa, Erin? Masuknya virus saat dia melakukan penetrasi. Jadi ketika dia menempel pada inang, maka spike inilah dia yang akan menghancurkan daripada pertahanan sel inang sehingga dia bisa masuk ke dalam. Oke? Ya, ada lagi? Yuk, apa ya? Ya, siapa yang mau bantu Ibu? Silakan. Bedanya apa sih virus DNA sama RNA ini? Ayo, silakan jawab. Ayo, silakan. Devo. Oke, Devo. Nanti ditambahin yang lainnya. Devo akan menanggapi pertanyaan dari Brilian. Oke, good. Ada lagi? Karena mau menambahkan atau menanggapi? Oke, silakan. Jadi untuk RNA itu, virusnya itu bisa berbentuk bulat dan juga berbentuk datar. Lalu punya tingkat mutasi yang tinggi untuk RNA. Lalu untuk DNA, dia tuh bisa bereplikasi menggunakan DNA polimeralis. Lalu dia tuh fungsinya sebagai informasi genetik untuk jangka panjang. Itu dia punya kelebihan khusus dari virus-virus lainnya yang hanya memiliki RNA atau DNA atau kelebihan lainnya. Oke. Ada lagi yang menanggapi? Ya, Rin. Kalau setahu saya sih karena dia memiliki enzim dari enzim gula itu. Oh iya, jadi kalau kata si Erin karena dia memiliki enzim. Oke, kita perkuat ya, diperjelas ya. Virus memiliki salah satu cirinya adalah punya DNA atau RNA saja. Artinya dalam tubuhnya itu hanya satu DNA atau RNA. Lalu bagaimana Bu ketika dalam virus itu ada dua DNA? Virus RNA memiliki keunikan di mana dia akan bisa merubah RNA-nya itu menjadi DNA melalui enzim transferase. Tadi katakan namanya enzim transferase. Jadi virus RNA kenapa Bu gampang bermutasi? Karena dia memiliki enzim transferase yang bisa dia mengubah RNA-nya itu nanti jadi DNA. Maka intinya sebenarnya virus itu harus memiliki DNA. Kalau dia punya RNA maka dia harus mengubah RNA itu menjadi DNA melalui enzim. Kenapa? Karena tubuh kita yang dapat bisa diinfeksi itu dalam bentuk DNA. DNA ketemu DNA. Paham? Oke, good. Oke, ada lagi dari pemahaman ini yang mau ditanyakan atau ditanggapi lagi?
Cukup? Iya, betul. Makanya ada yang mengatakan bahwa virus itu ada yang punya DNA plus RNA. Sebenarnya bukan punya dua-duanya. Virus RNA memiliki kemampuan untuk mengubah menjadi DNA karena adanya enzim transferase dalam tubuhnya. Makanya virus RNA memiliki daya mutasi lebih tinggi. Begitu, karena dia akan menyesuaikan dengan sel inang. Ya, sel inang. Sel inangnya siapa? Tubuh kita. Sel tubuh kita. Begitu ya. Oke. Ini tadi ciri-cirinya sudah ya. Ukurannya tadi betul, tadi sangat kecil sekali. Bisa nggak dilihat pakai mikroskop cahaya? Tidak bisa. Ya, ini bentuk virus ya. Tadi ada batang dan sebagainya, filamen. Kemudian ini dikatakan dia benda mati. Sebenarnya dia bukan benda mati 100% karena dia hanya dikristalkan saja. Kemudian ini strukturnya yang kompleks. Yang kompleks ini bakteriofag menyerang pada apa ini? Bakteri apa? Escherichia coli. E. coli. Nah, ini ya. Ini ada punya selubung ekor dan sebagainya. Tadi kalian sudah gali materinya, kita mantapkan saja. Ini cara hidupnya. Tadi cara hidupnya ada bagaimana cara hidup dari virus. Dia akan dapat berkembang biak jika dia memiliki sel inang. Bisa di sini di papan tulis dia hidup? Tidak. Di meja? Tidak. Maka dia harus menggunakan sel inang. Oke. Ini reproduksinya tadi tahapnya absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan dan lisis. Ya, tadi dijawab oleh kelompok ganjil. Oke. Tadi untuk klasifikasinya, oke, ini perannya kita belum sampai sini. Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Untuk virus, kalau misalkan sel inangnya itu udah mati, apa virus itu masih tetap hidup di sel inang itu atau itu mati? Oke, siapa yang bisa bantu? Menurut kalian, kembali ke ciri-ciri virus. Menurutmu? Dia mungkin akan mati perlahan dulu. Oke. Virus hanya hidup pada sel hidup. Ketika sel itu mati, apakah virus akan hidup? Tidak. Ya, tidak. Makanya ketika dalam tubuh makhluk hidup tersebut masih ada daya kehidupan pada selnya, virus akan masih bisa berkembang. Tetapi ketika daya hidup dari sel makhluk hidup tersebut sudah mati, maka dia akan bisa berkembang biak. Jadi dia tidak akan bisa nih, misalkan dia hanya bisa pada sel hidup saja. Bersin, Wildan bersin. Kemudian dimuncratkan ke temannya. Masuk kan virusnya? Masuk. Kira-kira virus itu langsung bereaksi tidak? Bereaksi. Ketika tubuhmu masih kuat, sebulan kemudian kamu tidak apa-apa. Tapi ketika tubuh kamu masih lemah, besok langsung pilek, langsung bersin. Nah, itu artinya virus itu menyerang tubuh yang imunnya turun, rendah gitu. Paham? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini materi virus? Siapa yang bantu ibu menyimpulkan? Hari ini apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran virus? Oke, Boge apa Ge? Ayo. Iya, jadi tahu struktur virus ya, baik itu virus dalam bentuk corona ataupun virus bakteriofag. Oke, ada lagi yang dapat menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Sama jenis-jenis virusnya. Oke, good. Ada lagi? Karena? Mengetahui struktur dari virus corona. Oke, good. Ada lagi? Cara penyebaran virus. Ada lagi? Persamaan perbedaan DNA dan RNA. Ada lagi? Ukuran virus. Ada lagi? Proses replikasi. Tadi prosesnya apa aja? Yang pertama, absorpsi. Yang kedua? Oke, yang ketiga? Oke, yang keempat? Pematangan. Yang kelima? Lisis. Ada 2 daur ya tadi? Daurnya apa aja?
daur litik dan daur lisogenik. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa. Berarti sudah paham, tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Berarti Ibu berikan soal post test dulu ya. Untuk mengukur seberapa paham kalian. Silakan duduk di masing-masing. Waktunya 5 menit saja cukup. Silakan duduk di tempatnya. Ya dikumpul, LKPD dikumpul boleh. LKPD-nya dikumpulkan. Tulis nama dan kelas pada lembar jawaban masing-masing. Oke. Lima menit ya.
2 menit lagi. Sudah ya? Oke, silakan dikumpul. Tahan. Saya tadi nyontek ini Bu, di sebelah saya Bu. Nggak Gak apa ya Bu? apa-apa. Karena tersambung. Itu taruh di kelas nggak apa ya Bu? Oke, Udah dapat dulunya. kumpul di sini. Dua loket. Ini loket. Kasih Bu. Oke, sudah? Silakan duduk. Oke, untuk kegiatan saja refleksi nanti Ibu akan kirim linknya di grup kita ya untuk refleksi. Nah, alhamdulillah hari ini kalian sudah menyelesaikan beberapa sub materi virus, sudah melakukan post test ya, dan mudah-mudahan nanti hasil post testnya memuaskan. Ya, Ibu cukupkan sekian, kita sampai ketemu minggu depan. Tapi sebelum itu, ini ada satu tugas mandiri untuk kalian, yaitu kalian merangkum atau membuat satu materi virus, tetapi sesuai dengan minat bakat kalian. Jadi bisa kalian membuat dalam bentuk PPT tentang materi virus, atau dalam bentuk poster, ataupun dalam bentuk miniatur, boleh ya. Jadi tugas mandiri minggu depan, itu Ibu akan lihat tugas mandiri kalian, ya, dalam bentuk tentang virus. Apapun, atau mungkin kalian akan membuat suatu lagu tentang virus, silahkan, atau tentang bercerita tentang novel virus atau gambar juga boleh. Boleh, ya, sesuai dengan minat bakat kalian. Paham? Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Oke.